Haleluya. Salam para pemirsa yang kami kasihi. Nama saya Pendeta Mulyadi Sulaiman dan saya adalah gembala jemaat dari Gereja Sidang Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Philadelphia Belesa, Permata Hijau, Jakarta Selatan. Di acara Bible Study pada hari ini, saya mengambil judul karakteristik pekerja Tuhan atau karakter hamba-hamba Tuhan. Puji Tuhan, kita mulai dengan bagaimana Tuhan memilih para murid-muridnya yang dapat kita sebut juga para pekerja Tuhan atau para hamba Tuhan. Saya mengajak kita membaca dari Matius pasal 4 ayat 18 sampai ayat 22. Ya, Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Saya akan baca di depan dan saudara baca di rumah masing-masing. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka adalah penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ada satu perubahan status yang Tuhan katakan. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Tuhan Yesus. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu mereka. Yesus juga memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut dia. Saudaraku, seorang pekerja Tuhan dimulai dari mendengar panggilan Tuhan untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus. Calling, panggilan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, apakah calling, apakah panggilan itu? Mari saya akan terangkan dari Markus 3 ayat 13-14 pada waktu Tuhan Yesus memilih para pekerjanya, memilih murid-muridnya. Dan ada beberapa hal yang nanti saudara perhatikan yang saya sebut kata-kata kuncinya. Markus 3 ayat 13-14 katakan, "Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil." Dia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ayat 14-nya katakan, ia menetapkan. Sudah perhatikan, memanggil, menetapkan 12 orang untuk apa? Menyertai dia, mengikut Tuhan dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Untuk diberikan tugas menjadi pekerja Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang diutus. Kata kuncinya, Tuhan Yesus memanggil, menetapkan, melatih, dan mengutus pekerjanya. Saya rasa inilah cara Tuhan juga buat saudara dan saya. Karena kita semua juga adalah hamba-hamba Tuhan, para pekerja Tuhan. Mendengar panggilan Tuhan, mereka datang kepada Tuhan, kemudian mengikuti, menyertai Tuhan. Ini artinya kita mau dididik, dimuridkan, dan kemudian ditempatkan oleh Tuhan, ditunjuk, ditugaskan, yang disebut juga menjadi utusan Tuhan. Nah, itulah yang disebut pekerja Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan tujuan Tuhan memanggil para pekerjanya yang mula-mula, ya Petrus dan saudara-saudaranya, adalah untuk menjadi penjala manusia. Wow, luar biasa. Menjadi penjala manusia. Tuhan Yesus mengubah status mereka dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Saudaraku, apa perbedaan antara penjala ikan dan penjala manusia? Ini perbedaannya. Penjala ikan menangkap yang hidup, ikan yang hidup, ditaruhnya di keranjang menjadi mati.
karena nantinya akan dinikmati oleh kita semua, ikan yang mati tentunya. Penjala manusia menangkap yang mati. Manusia-manusia semua berdosa dan menuju kepada kematian untuk diberi kehidupan oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dunia ini diibaratkan seperti lautan yang luas. Semua manusia sudah berdosa dan menuju kepada kematian. Tidak ada satupun yang benar, kata firman Tuhan, karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan hilang kemuliaannya di hadapan Allah. Tapi syukur karena Tuhan Yesus datang menebus kita semua. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Tugas yang Tuhan berikan adalah penjala manusia, penjala jiwa. Saudaraku, penjala itu adalah istilah nelayan. Jadi Tuhan ingin membentuk para pekerja Tuhan, kita semua, memiliki karakteristik seorang nelayan. Mungkin tidak kebetulan kalau Tuhan memilih 12 murid. Dan menurut perkiraan para teolog, bahwa sebagian besar murid-murid Tuhan Yesus itu adalah berprofesi sebagai nelayan sebelumnya. Bahkan diperkirakan ada 9 murid dari 12 murid itu yang asalnya dari Galilea, dari nelayan. Hanya ada 3 murid yang agak jelas identitas mereka bukan nelayan. Yang pertama adalah Matius, dia adalah pemungut cukai. Yang kedua adalah Simon orang Selot. Dia Selot itu adalah organisasi bawah tanahnya waktu itu yang ingin bebas dari Romawi. Dan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu adalah seorang rentenir, businessman, banker. Jadi murid-murid Tuhan mewakili para profesional, orang government, pemungut cukai, politikus, dan juga dari marketplace, banker. Saudaraku, karakter nelayan, yang pertama, nelayan itu pekerja keras. Dia memiliki etos kerja yang tinggi. Ya, etos seorang pekerja Tuhan pun juga harusnya seperti nelayan. Bekerja keras, tahan banting, tak kenal lelah, 24 jam, ya kan? Memiliki semangat untuk mencapai hasil karena mereka pergi dari darat, aku harus mencapai hasil, ya, tidak kenal lelah. Saudaraku, para pekerja Tuhan menurut Alkitab, Rasul Paulus, dia berkeliling Mediterania 3 kali menurut Alkitab. Itu jarak yang ribuan kilometer. Dan zaman dulu belum ada kendaraan seperti sekarang. Dia adalah pekerja keras. Dan Alkitab menulis bahwa Paulus dia bekerja bukan hanya dengan mencucurkan keringat, air mata, tapi juga darah. Sejarah gereja menulis Bapak John Wesley. Beliau adalah Bapak gereja Metodis. Dikatakan beliau adalah seorang pekerja keras. Dia menulis buku sampai 45 volume. Dia berkhotbah 7 hari sehari dan berjalan ratusan kilometer menunggang kuda untuk mengabarkan Injil. Luar biasa. Dan ingat Bapak Martin Luther, dia memiliki moto yang terkenal Ora et Labora. Ya, Ora et Labora bukan berarti bekerja dan berdoa, tetapi sungguhnya artinya kalau saudara berdoa, maka apa yang saudara hasilkan itu akan berlipat ganda karena saudara doakan. Saudaraku, puji Tuhan. Waktu saya muda dulu, kami ketemu dengan hamba-hamba Tuhan dari Korea. Dan mereka
bersaksi bagaimana mereka bekerja keras melayani Tuhan. Dikatakan 20 jam kami bekerja tiap hari untuk Tuhan. Ada waktu itu ada seorang bertanya, kalau begitu apa yang bapak-bapak dari Korea meminta kepada Tuhan? Nah, seorang hamba Tuhan Korea katakan, kalau boleh, saya minta kepada Tuhan waktu tidak 24 jam sehari, ditambah 1 jam saja untuk saya tambah tidur. Haleluya. Puji Tuhan, itulah pekerja keras di ladang Tuhan, itulah pekerja keras para pekerja-pekerja Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita banyak kerja atau banyak tidur? Jangan busy, do nothing, saudaraku. Puji Tuhan. Yang kedua, para pekerja atau para nelayan itu harus memiliki yang namanya kulit badak, thick skin. Dia harus tahan, saudaraku, terhadap gelombang, angin ribut, tahan terhadap hujan, badai, ya, panas terik, perubahan cuaca. Pekerja Tuhan juga harus memiliki karakteristik yang tidak gampang dilukai, tidak mudah tersinggung, tidak mudah kecewa, jangan gampang sakit hati, jangan patah semangat belum apa-apa, ya, jangan marah, gampang marah. Ya, pekerja Tuhan harus tahan banting. Dia harus memiliki mental yang kuat. Matius 11 ayat 29 Tuhan Yesus katakan bahwa kita harus belajar dari Tuhan Yesus. 2 hal, lemah lembut dan rendah hati. Ini kunci supaya kita bisa tahan banting. Seringkali digambarkan kelemah lembutan itu seperti spons. Ya, spons biarpun dipukul, biarpun dikasih beban berat, dia akan menerima dan kemudian dia akan kembali seperti biasa. Rendah hati juga demikian. Kita tidak menganggap orang lain itu lebih rendah dari kita. Saudaraku, hal yang kedua, para nelayan selalu bekerja sama dalam satu kesatuan tim. Ya, tidak ada nelayan yang maunya sendiri-sendiri. Mereka kerja dalam tim. Karakter pekerja Tuhan adalah membangun kerjasama dalam tubuh Kristus. Bersehati, sebagaimana doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat yang ke-21. Biarlah mereka menjadi satu. Biarlah saudara dan saya, kita semua menjadi satu. Sebagaimana Bapa dan aku jadi satu. Kerjasama, teamwork, itu adalah ciri pekerja Tuhan. Mereka saling membutuhkan, melengkapi. Kekurangan yang satu ditutupi sama yang satu. Sehingga terbentuklah suatu hasil yang maksimum. Saudaraku, yang selanjutnya, karakter nelayan adalah memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan angin ribut, gelombang besar, cuaca buruk. Jadi, seorang pekerja Tuhan adalah seorang risk taker. Pekerja harus punya karakter berani. Saudaraku, kita sedang menghadapi suatu keadaan yang sulit. Tugas kita belum selesai. Tugas para pekerja Tuhan belum selesai. Karakter yang Tuhan berikan kepada kita adalah karakter pemberani. Kita berani, terutama yang paling gampang adalah berkata tentang kebenaran. Kita berani mengatakan yang salah, ya salah, yang benar, ya salah. Kita harus berdiri di atas kebenaran yang Tuhan berikan. Dan kita harus berani menyatakan itu. Yang kadang-kadang itu bertentangan dengan keadaan di dunia ini. Tetapi kami percaya bahwa mereka yang berani menghadapi tantangan, mereka juga yang akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Tuhan mau kita membentuk karakter kita sesuai dengan
tugas dan panggilan kita semua, yaitu sebagai penjala-penjala jiwa, sebagai utusan Injil. Sebagaimana Tuhan katakan, pergilah kamu ke seluruh muka bumi ini dan bawa kabar baik, kabarkanlah Injil, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Dan Immanuel, bahwa Tuhan akan menyertai kita. Sebagai kesimpulan, di akhir daripada Bible Study ini, mari kita renungkan beberapa hal. Saudaraku, para pekerja Tuhan adalah penjala manusia. Sekali lagi saya ingin tekankan, para pekerja Tuhan adalah penjala manusia. Bukan untuk membinasakan, melainkan untuk menyelamatkan mereka, yaitu dengan membawa mereka kepada Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini, kata Kisah Rasul, katakan tidak ada nama lain yang di dalamnya kita bisa selamat, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Tugas kita adalah membawa mereka yang akan binasa kepada Tuhan Yesus, sebab Dialah Sang Juru Selamat kita. Yesus Kristuslah yang akan membuat demikian. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Kita tidak bisa melakukannya itu dengan kekuatan dan kemampuan kita. Saya percaya kamu akan kujadikan. Haleluya. Tuhan Yesus lewat kuasa firman Tuhan dan Roh Kudus-Nya akan menjadikan kita pekerja-pekerja Tuhan yang disebut penjala-penjala jiwa. Kalau kita ingat apa yang kita pelajari beberapa saat yang lalu, bahwa Tuhan memanggil kita. Tugas kita adalah datang, memenuhi panggilan Tuhan, datang kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan akan melatih kita. Makanya kita harus mengiring Tuhan. Ada satu latihan yang Tuhan berikan. Setelah itu Tuhan akan menetapkan kita dan mengutus kita. Puji Tuhan, entah berapa lama Tuhan melatih saudara, tapi percayalah bahwa setiap pelatihan yang Tuhan berikan akan berdampak, akan menjadikan kita menjadi pekerja-pekerja Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Di Alkitab juga diterangkan beberapa karakter-karakter hamba Tuhan yang Tuhan kehendaki. Tetapi pada pagi ini saya ingin tekankan saja karakter daripada nelayan, saudaraku, supaya saudara ingat. Ya, yang pertama, mereka adalah pekerja keras. Waktu itu terus berjalan. Gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Sebab waktu tidak akan kembali. Bekerjalah dengan optimal, supaya kita juga menghasilkan hasil yang optimal. Lagu katakan hidup ini adalah kesempatan. Dan selagi masih ada kesempatan, mari supaya kita menjadi berkat. Karena satu kali kita akan hilang kesempatan itu. Kerja keraslah saudaraku. Kekuatan itu akan datang dari Tuhan. Kekuatan itu juga akan datang dari Roh Kudus. Yang kedua, saudaraku, bekerjalah sebagai teamwork. Kita adalah saudara bersaudara di dalam Tuhan. Kata fellowship yang artinya persahabatan, itu terdiri dari dua kata, fellow dan ship. Fellow itu adalah sahabat, ship itu adalah kapal. Fellowship adalah teman satu kapal. Artinya persahabatan, persekutuan itu hanya terjadi kalau kita punya hati
mau bekerja sama. Dan yang ketiga, jadilah ristiker, berani menyatakan kebenaran yang Tuhan mau juga kita nyatakan. Tuhan katakan, kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Bukan berarti kita menjadi terang, tapi kamu sudah jadi terang. Sebab terang itu ada dalam hidup kita. Terang itu jangan ditutup, tetapi harus berani memancarkan. Terang itu bicara juga perbuatan-perbuatan baik kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pekerja-pekerja Tuhan. Terakhir kita membaca di dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang kedua. Dikatakan, Paulus katakan, tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Walaupun tekanan ada, ya, pengalaman ke belakang tidak mengenakan, keadaan tidak memungkinkan, tetapi yang namanya keberanian. Dan Paulus katakan, kami beroleh keberanian. Kita mau akhiri dengan juga berdoa dan memohon kepada Tuhan. Kasih kami keberanian ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi pekerja-pekerja Tuhan untuk tetap membawa kebenaran, mengabarkan Injil bagi kerajaan Allah. Saya teringat bagaimana murid-murid atau jemaat yang mula-mula dalam Kisah Rasul berdoa. Berbeda, mereka tidak berdoa untuk supaya dilepaskan. Mereka tidak juga berdoa supaya mereka keluar dari tekanan dan masalah-masalah yang mereka hadapi. Tapi kalau saudara baca dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, dan saya akan akhiri dengan kita sama-sama membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, itu ada di ayat 23 sampai ayat 31 itu ada doa jemaat. Saya akan bacakan doanya saudaraku. Dan sekarang ya Tuhan, ayat 29, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian. Berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Haleluya. Kiranya Tuhan memberikan kita semua karakter-karakter pekerja Tuhan, supaya nama Tuhan dipuji, dibesarkan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di surga, kesempatan kami boleh bersama-sama memeriksa dan belajar dari firman-Mu. Sudah kami percaya Tuhan mau kami pergi menjadi penjala-penjala jiwa. Lengkapilah kami dengan kemampuan untuk bekerja keras. Lengkapilah kami juga dengan hati untuk saling menerima, menjadi satu teamwork yang baik bagi kerajaan Allah. Dan terlebih berikan kami roh yang kuat, yang berani, menyatakan terang di tengah dunia yang semakin gelap, menyatakan kebenaran di dalam Engkau. Tuhan memberkati seluruh pemirsa, dimanapun mereka berada. Penyertaan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.